Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saifullah SEME, peserta PKDP 2026 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, berasal dari kampus STAI Pelitanusa Bandung Barat. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, pada sehat ini? Alhamdulillah. Liburan semesternya gimana? Oke, silakan duduk teman-teman. Oke. Baik teman-teman semuanya, sebelum perkuliahan dimulai, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, ini pertemuan pertama ya kita. Sebelumnya udah kenal saya? Sudah, karena di semester 2 kita pernah ketemu ya di mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, apakah teman-teman sudah mengisi daftar hadirnya di LMS? Oke, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Untuk pertemuan pertama, biasanya kan kita harus memperkenalkan mata kuliah apa sih yang akan diampu gitu kan. Terus misalkan fungsinya apa sih gitu kan untuk nanti output atau outcome kalian ketika lulus dari sarjana ini. Oke, di sini pada semester 3 ini saya atau mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Sebelumnya udah tahu Manajemen Keuangan Syariah? Pernah dengar atau pernah dengar? Oke, tapi kalau misalkan nih dari semester 1 belajar dulu dasar manajemen nggak? Sudah, berarti kurang lebih lah seperti itu. Kalau kan dasar manajemen itu ruang lingkupnya luas. Nah, kita ini lebih ke keuangannya. Oke. Nah, kenapa sih harus ada manajemen keuangan syariah? Di sini mata kuliah ini memberikan pengalaman atau pemahaman mendalam mengenai pengelolaan keuangan, baik lembaga bank maupun non-bank. Bukan hanya di bank saja ya, mungkin dari rekan-rekan, misalkan nanti nih calon ibu rumah tangga, calon bapak rumah tangga yang akan nanti mengelola keuangannya. Makanya perlu adanya manajemen keuangan. Jadi sebelum teman-teman mengelola keuangan di suatu lembaga atau suatu perusahaan, kita belajar, mungkin sudah belajar ya, sudah belajar dari diri kita sendiri dalam mengelola keuangan. Nah, ini tidak jauh berbeda seperti itu. Makanya kita mulai dari sekarang, mumpung ya, atau misalkan sebelum kita bekerja, memiliki skill yang memadai, kita belajar dari hal-hal kecil. Oke, di sini tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami teori, konsep, serta praktik manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi bukan hanya memahami teori saja, bukan hanya memahami konsep saja, namun nanti ada praktiknya. Tapi tidak mendalam seperti mata kuliah akuntansi. Ya, jadi ini hanya mengenal. Nanti kalian akan mengenal bagaimana sih cara mengelola modal, mengelola kas. Terus ketika kalian misalkan suatu perusahaan atau kalian pribadi membeli barang, mana aja sih yang penting, mana aja yang dibutuhkan, ya. Dan misalkan ketika kalian ibu-ibu nih khususnya kan banyak aja gitu, nggak dilihat dulu masa expire-nya itu kan. Kalau kita misalkan terlalu banyak barang juga, kalau misalkan naruh di dalam kulkas itu kan penuh itu kan, jadi otomatis itu kalau di perusahaan itu ada biaya penyimpanan operasionalnya, itu akan membengkak gitu ya. Itu juga kalau misalkan di ibu-ibu seperti itu, belanja pun kita harus mengaturnya ya, jangan hanya di awal bulan saja. Itu kan nggak semua sayuran itu kuat misalkan lama seperti itu, nanti kan ada expire, lumayan kan merugikan gitu kan. Oke, selanjutnya ini ada tujuannya yang tadi, kita bukan hanya teori dan konsep, tetapi juga bagaimana mengelola keuangan dari merencanakan, mengimplementasikan sampai mengevaluasi. Oke, di sini mata kuliah manajemen keuangan syariah itu 3 SKS 150 menit.
pertemuan. Oke, di sini karena kita itu ada di lingkungan perkuliahan, otomatis kita itu harus mengikuti aturan akademik. Ya, pertama yaitu kehadiran. Terus etika dalam perkuliahan, apalagi kita itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Otomatis etika perkuliahan kita harus diterapkan. Oke, dan alhamdulillah dari pertama kalian masuk sampai sekarang etika kalian semuanya bagus. Oke, terus misalkan bukan hanya dalam adab saja, tapi ketika dalam aturan akademik kalian juga dalam mengerjakan tugas-tugas itu kita harus menghindari plagiarisme ya, setiap aktivitas akademiknya. Terus kalian harus berkomitmen dalam menjalankan perkuliahan ya, dari awal sampai akhir. Ini sistem penilaian, kita itu ada 4 komponen penilaian, yaitu tugas kelompok, tugas individu atau kuis atau partisipasi. Nah, ini tugas individu itu ada juga kita melihat dari sisi nilai rubrik sikap yang tadi, makanya ada etika di sana ya. Terus ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Ini capaian mahasiswa itu yang tadi ketika kalian misalkan keluar atau misalkan lulus dari kampus ini, kalian mampu praktik pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengimplementasikannya dengan kebijakan keuangan dan lembaga keuangan yang ada ya, pada prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan hadis. Oke. Nih, kan tadi bilang dasar-dasar manajemen, udah belajar. Apakah masih ingat apakah itu dasar-dasar manajemen? Manajemen itu apa sih? Memanage. Oke, memanage apa? Ini masih dasar-dasar manajemen ya, belum masuk keuangan. Coba. Manajemen secara umum. Pernah dengar POAC? Planning, actuating sama controlling. Jadi manajemen itu yaitu merencanakan, terus mengimplementasikan, terus mengawasi, terus evaluasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak menerapkan manajemen, itu tidak akan baik. Harus direncanakan dulu seperti apa, harus diimplementasikannya seperti apa sesuai dengan yang direncanakan. Setelah implementasi, bukan hanya diimplementasikan saja, tapi harus diawasi sesuai enggak yang dikerjakannya, apa yang direncanakan di awal, SOP-nya sesuai enggak, gitu kan. Terus evaluasi ketika implementasi, terus diawasi, oh ternyata ada sesuatu nih, baru ada evaluasi. Untuk mengevaluasi dari awalnya kurang baik atau kurang tepat menjadi tepat, supaya perusahaan bisa mencapai itu tujuannya. Begitupun keuangannya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan perbedaan manajemen keuangan sama keuangan syariah, biasa ya. Perbedaannya apa tadi? Sesuai dengan prinsip syariah. Apa saja? Seperti bebas dari gharar, maisir, ruang lingkup atau lingkungan manajemen keuangan syariah. Kan semester kemarin kita sudah bertemu mengenai lembaga keuangan bank dan non-bank. Itu adalah salah satu ruang lingkup ya, manajemen keuangan syariah. Jadi misalkan ya, mudah-mudahan nih ketika kalian lulus dari STI Pelita Nusa Bandung Barat, bekerja di lembaga keuangan maupun bank atau lembaga keuangan syariah, kalian sudah mempunyai bekal atau skill yaitu manajemen keuangan syariah.
Karena lembaga keuangan itu biasanya mencari lulusan-lulusan yang lebih ke keuangan. Gitu ya. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang karakteristik operasionalnya. Ya, seperti apa sih akad-akadnya? Ya, apa aja sih akadnya? Murabah ya, syarokah, murabahah, ijaroh, istisna, salam. Banyak nak? Banyak. Itu masih bagi-bagi. Nah, perbedaannya dengan lembaga keuangan syariah dan non syariah itu ada namanya yang dia mengawasi. Siapa yang mengawasi? Ingat nggak? DPS, Dewan Pengawas Syariah. Aduh, lupa lagi habis liburan ya, jadi lupa. Nah, ini ada struktur organisasi lembaga keuangan syariah. Di sini biasanya ada dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah, dan juga unit operasional. Ya, seperti unit operasional itu kayak bidang-bidang ya, staf-stafnya gitu. Oke. Boleh, silakan. Oh, boleh, silakan. Nah, ini kebijakan perusahaan ya. Dalam perusahaan syariah. Apalagi mengenai keuangan syariah, yaitu adanya kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah itu ditetapkan di mana? Fatwa DSN MUI. Terus adanya prinsip transparansi dan keadilan. Ini harus dipegang teguh ya. Adil. Seluruh pemangku kepentingan. Terus yang wajib nih, yaitu nilai-nilai etika Islamnya. Seperti apa aja? Kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Makanya tadi di awal juga ada penilaian sikap, yaitu tadi salah satunya kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme. Itu ya, ada beberapa. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Ada nggak? Tentang manajemen keuangan syariah. Ini dasar-dasarnya loh, pasti banyak lah. Boleh? Ini kan yang dibahas tentang keuangan syariah ya. Ya. Nah, kan keuangan syariah kan di bagian saya itu masih baru ya. Ya. Berbeda dengan keuangan yang konvensional seperti itu. Ya. Kenapa kalau buat pemula seperti itu, kalau berpikir keuangan syariah apakah bisa menyamai dengan keuangan konvensional, itu salah apa enggak ya? Oke, kalau misalkan keuangan secara umum dan keuangan syariah, kalau digunakan sehari-hari itu sama saja. Namun perbedaannya itu ketika pengelolaannya, ya. Gini, kalau misalkan ketika nih, kalau kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, kan sering dibahas juga kan, prinsip syariah itu harus menghindari riba, gharar, dan maisir. Kalau misalkan ya misalkan belanja atau misalkan membeli produk secara kredit, ya itu kan uang nih. Kalau misalkan membeli barang atau mengkredit barang, kalau misalkan ada ribanya, berarti itu pengelolaannya tidak sesuai dengan syariah. Apa itu riba? Berlipat ganda. Ya, itu ya. Terus misalkan goror, misalkan menjual barang, ya, atau menjual ya barang lah, atau menjual ikan dalam kolam, masih dalam kolam, itu kan goror. Ya, belum pasti, belum jelas, gitu. Atau misalkan maisir. Apa itu maisir? Judi. Ya, kalau uangnya dipakai judi berarti itu haram. Ya begitupun kalau misalkan dalam suatu perusahaan pengelolaan keuangannya itu dari perencanaannya, dari implementasinya itu tidak boleh mengandung prinsip-prinsip yang dilarang oleh prinsip syariah. Kayak misalkan pinjaman gitu kan, terus misalkan ketika membuka usahanya seperti apa. Kalau misalkan usahanya yang merugikan orang lain atau yang dilarang oleh agama, itu tidak diperbolehkan. Ini ya, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti biasa saya akan berikan RPS. Kalian ada model pembelajaran yang akan diberikan, yaitu seperti biasa ada diskusi, ada kuis, ada tugas kelompok, tugas individu, dan juga ada project. Nah, projectnya biasanya di akhir, yaitu kita mesti publish jurnal. Seperti itu ya pembelajarannya.
Dan misalkan ingin mengenal manajemen keuangan syariah, belum perkuliahan selanjutnya pengennya biar lebih paham gitu. Nih, saya juga itu udah habis buku ya, manajemen keuangan syariah. Nah, buku ini udah ada di Gramedia. Kalau misalkan di perpustakaan juga ada ya, bisa dipinjam. Ini kolaborasi ya. Ini sebuah buku referensi buat mahasiswa STI Pelita Nusa Bandung Barat. Bukan hanya ini saja, saya juga menggunakan buku referensi yang lain. Gitu ya. Jadi kalian itu harus membiasakan diri untuk membaca buku ya. Karena tadi ketika kalian menulis artikel jurnal, ketika kalian sering membaca buku, insya Allah ide atau gagasan itu akan mudah didapat. Gitu ya. Oke, ada tanyakan lagi nggak? Atau kita selesaikan perkuliahan hari ini? Cukup. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semuanya. Kita berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Bye. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjadi pelita untuk negeri ini, berdedikasi dan berbakti.